Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal punya dua mantan kapten di dalam skuad. Pencopotan ban kapten Aubameyang jadi berita besar karena sebelumnya Arsenal pernah mengalami masalah yang sama. Sekitar 2 tahun lalu, Granit Xhaka yang harus kehilangan ban kapten di era Unai Emery. Xhaka saat itu sempat dianggap sebagai salah satu kapten terbaik Arsenal. Dia punya kualitas pemimpin yang memang dibutuhkan. Xhaka tersandung kasus pada November 2019. Saat itu, dia ditarik keluar oleh Emery dalam pertandingan kontra Crystal Palace. Fans Arsenal tampaknya kecewa dengan performa Xhaka. Mereka meneriaki dan mengkritik Xhaka selagi dia berjalan keluar lapangan. Sayangnya, Xhaka kehilangan kontrol dirinya dalam momen itu. Dia membalas cemoohan fans dengan mengangkat tangan dan menunjukkan gestur menantang. Dengan kasus Xhaka dan Aubameyang, artinya Arsenal sekarang punya dua mantan kapten di dalam tim. Situasi ini tentunya cukup unik, mengingat biasanya status mantan adalah untuk pemain yang sudah meninggalkan tim. Saat ini status kapten sementara diemban oleh Alexander Lacazette, meski Arteta menegaskan kerjasama tim jauh lebih penting. Martin Odegaard jadi kapten masa depan Arsenal. Arsenal saat ini sedang mencari sosok kapten baru. Mikel Arteta mengisyaratkan bahwa Martin Odegaard memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin The Gunners selanjutnya. Odegaard saat ini baru berusia 23 tahun. Meski begitu, Arteta menganggap Odegaard sebagai pemain yang sudah sangat berpengalaman. Dia pemain yang sangat muda tetapi sudah memiliki banyak pengalaman di berbagai klub dan level internasional. Kata Arteta dikutip dari Daily Mail. Saya setuju dalam beberapa minggu terakhir dia semakin dekat dengan level terbaiknya dan saya tidak tahu batas dia karena bakat dan keinginan yang dia miliki dan seberapa besar dia ingin berkembang. Tambahnya, Martin Odegaard memang memiliki pengalaman sebagai pemimpin di sebuah tim. Dia baru-baru ini menjadi kapten tim nasional Norwegia. Kami memiliki pemain yang luar biasa. Dia adalah pemimpin alami. Jika Anda mencari profesional yang sempurna, dia tidak akan jauh dari itu. Tutup Mikel Arteta. Arsenal coret nama Aubameyang hingga tahun depan. Aubameyang kembali tidak disertakan manajer Mikel Arteta dalam laga Arsenal kontra Leeds United pada pekan ke-18 Premier League di Elland Road pada Minggu 19 Desember dini hari tadi. Sebelumnya, Aubameyang juga dikeluarkan dari skuad Arsenal dalam lanjutan Premier League kontra West Ham United pada tengah pekan ini. Aubameyang akan diizinkan pergi untuk bergabung dengan timnas Gabon lebih awal. Adapun Piala Afrika 2022 bakal berlangsung pada periode 9 Januari hingga 6 Februari tahun depan. Itu artinya Arsenal resmi tidak mengikut sertakan penyerang asal Gabon itu setidaknya hingga ia kembali dari Piala Afrika 2022. Masa depan Auba di Arsenal pun makin tidak jelas. Kepindahan pada bursa transfer musim dingin makin terbuka. Penyerang berusia 32 tahun itu kini dilaporkan tengah dipantau Barcelona. Kontrak Aubameyang di Arsenal tersisa hingga Juni 2023. Musim ini ia tampil buruk dengan hanya menyumbangkan 4 gol dan 1 assist dalam 14 penampilan di liga. Arsenal akan manfaatkan situasi sulit Mason Greenwood. Kabar mengejutkan datang dari Arsenal. Mereka disebut membidik bintang rival berat mereka, Manchester United, yakni Mason Greenwood. Daily Mirror melaporkan jika Greenwood memang mulai tak betah lagi berada di Old Trafford. Pasalnya, sejak kedatangan Ralf Rangnick sebagai manajer baru, menit bermainnya kian menurun. Tak hanya itu, sang penyerang muda juga diklaim tak menyukai Cristiano Ronaldo yang langsung mendominasi ruang ganti sejak kedatangannya. Situasi inilah yang hendak dimanfaatkan Arsenal untuk memboyongnya. Apalagi mereka memang tengah membutuhkan penyerang baru. Meski demikian, dengan kontrak yang masih tersisa hingga Juni 2025, Arsenal diyakini harus merogoh kocek cukup dalam untuk memboyong Greenwood ke Emirates Stadium. Mereka juga harus bersaing dengan peminat lain seperti Juventus dan Barcelona. Arsenal berhasil menang telak atas Leeds United.
Arsenal kembali melanjutkan tren positif dalam melanjutkan Premier League. The Gunners berhasil menang telak 1-4 atas tuan rumah Leeds United. Gol demi gol terus tercipta di babak pertama. Gabriel Martinelli sukses membuka keunggulan di menit ke-16. Martinelli kembali menambah keunggulan Arsenal menjadi 2-0 di menit ke-28. Gol ketiga Arsenal berhasil dicetak Bukayo Saka di menit ke-42. Skor 3-0 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Smith Rowe yang masuk menggantikan Martin Odegaard berhasil menyumbangkan satu golnya di menit ke-84. Dengan hasil ini, Arsenal masih bertahan di posisi keempat klasemen sementara Premier League. Gabriel Martinelli layak menyandang gelar Man of the Match. Gabriel Martinelli tampil memukau saat Arsenal mengalahkan Leeds United pada duel pekan ke-18 Premier League. Arsenal bermain bagus secara kolektif pada laga melawan Leeds. Peran Bukayo Saka, Martin Odegaard, hingga Takehiro Tomiyasu sangat penting. Tapi sosok Gabriel Martinelli layak menyandang gelar Man of the Match. Martinelli tampil memukau. Dia membuka keran gol Arsenal pada menit ke-16, lalu mencetak gol keduanya pada menit ke-28. Martinelli pun masuk buku rekor Arsenal sebagai pencetak gol ke-7.000 dalam sejarah klub. Martinelli mencetak 2 gol dari 2 shots on target yang dilepas. Pemain asal Brazil juga menjadi sosok paling sering melakukan duel selama ada di lapangan. Martinelli mendapatkan 52,2% suara dalam pemilihan Man of the Match di situs resmi Premier League. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!